Sunan Bonang adalah seorang ulama besar yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Tengah pada abad ke-16. Nama sebenarnya adalah Raden Maulana Mahmud Ibrahim, namun ia lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Ia merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkemuka dari Pasai, Sumatera. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di daerah Tuban, Jawa Timur. Ayahnya Syekh Maulana Ishaq merupakan seorang ulama yang sangat dihormati di Pasai, Sumatera. Dan beliau merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Dewi Candrawulan, seorang putri dari kerajaan Demak. Sejak kecil, Sunan Bonang telah belajar agama Islam dari ayahnya. Ia juga belajar dari beberapa ulama terkenal di Jawa, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Sunan Bonang sangat tekun dalam belajar agama Islam, sehingga pada usia muda ia sudah menjadi seorang ulama yang dihormati. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang pandai dalam ilmu tasawuf. Ia banyak mengajarkan cara mencapai kesucian hati dan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Bonang juga banyak membangun pesantren-pesantren untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Jawa. Salah satu pesantren yang dibangun oleh Sunan Bonang adalah pesantren Tambak Beras di Tuban. Pesantren ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Sunan Bonang juga membuka banyak majelis zikir dan tahlilan untuk mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih dan penuh semangat. Ia sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa untuk menyebarkan Islam. Sunan Bonang juga banyak mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama dan menghindari fanatisme agama. Selama hidupnya, Sunan Bonang juga banyak melakukan amal soleh. Ia sering membangun masjid dan musola, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Sunan Bonang juga aktif dalam bidang sosial dan politik. Ia sering membantu Raja Majapahit dalam mengatasi berbagai masalah di kerajaan. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 di daerah Tuban, Jawa Timur. Namun, jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Islam dan membangun pesantren-pesantren tetap dikenang hingga kini. Pesantren-pesantren yang dibangun oleh Sunan Bonang masih eksis dan menjadi tempat belajar agama Islam bagi masyarakat Jawa. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenang sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap kesenian dan budaya. Ia sering mengajarkan kesenian dan membantu masyarakat dalam melestarikan seni budaya Jawa. Salah satu kesenian yang sangat dihormati oleh Sunan Bonang adalah gamelan. Pada suatu hari, Sunan Bonang berkelana ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia menetap di beberapa tempat dan mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat. Di daerah Tuban, ia mendirikan sebuah pesantren yang sangat terkenal hingga kini. Selain sebagai ulama, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang seniman. Ia mengembangkan seni gamelan dan seni tari tradisional Jawa. Seni tari tradisional Jawa yang ia ciptakan dinamakan tari Bedaya Ketawa, yang sampai sekarang masih dipertunjukkan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Dikenal sebagai seorang pahlawan, ia pernah berjuang melawan penjajah Portugis yang ingin menguasai Jawa. Dalam peperangan tersebut, Sunan Bonang menunjukkan keberaniannya dan memimpin pasukan untuk melawan penjajah. Berkat usahanya, penjajah Portugis berhasil diusir dari Jawa. Sunan Bonang lahir di Bonang, Jawa Tengah, sebagai putra dari Sunan Ampel, seorang ulama dan sufi terkenal pada zamannya. Seperti ayahnya, Sunan Bonang juga mempunyai bakat dalam bidang agama dan seni. Ia dikenal sebagai seorang penyair, musisi, dan ahli dalam tari-tarian mistik sufi. Kehidupan Sunan Bonang penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah ketika beliau berhasil menyatukan kedua kelompok masyarakat yang saling bermusuhan. Saat itu, terdapat dua kelompok di daerah Tuban yang selalu bertikai dan bermusuhan satu sama lain. Sunan Bonang datang ke daerah tersebut dan berusaha mempersatukan kedua kelompok tersebut dengan menggunakan ajaran Islam dan seni tari-tarian sufi.
Akhirnya, kedua kelompok tersebut berhasil disatukan dan hidup bersama dalam damai. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Beliau terkenal rajin membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia mengajarkan masyarakat untuk hidup mandiri dan berusaha agar tidak tergantung pada bantuan orang lain. Sunan Bonang juga terkenal sebagai tokoh yang mampu menyatukan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Ia memadukan ajaran Islam dengan seni-seni tarian sufi dan seni musik gamelan. Dalam ajaran-ajarannya, Sunan Bonang mengajarkan bahwa kebudayaan lokal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kisah Sunan Bonang yang paling inspiratif adalah ketika beliau memperkenalkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Jawa melalui seni tari-tarian sufi dan seni musik gamelan. Sunan Bonang mengajarkan bahwa seni adalah sarana untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Beliau memadukan seni dan agama untuk membawa masyarakat mendekat diri kepada Tuhan. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Warisnya sebagai salah satu wali songo tetap terjaga hingga saat ini dan masih terus diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sunan Bonang merupakan inspirasi bagi banyak orang, baik sebagai ulama, seniman, maupun sosok yang peduli terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel, seorang ulama terkenal di Jawa Timur. Sejak kecil Sunan Bonang telah belajar ilmu agama dan mendapatkan pengajaran dari ayahnya. Namun, ketika ayahnya wafat, Sunan Bonang merasa kehilangan dan memutuskan untuk mencari guru lain untuk melanjutkan pendidikannya. Salah satu guru yang ia temui adalah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar merupakan seorang sufi yang kontroversial pada masanya karena ajarannya yang dianggap kontroversial oleh beberapa ulama. Namun, Sunan Bonang tertarik dengan ajaran Syekh Siti Jenar dan mulai belajar dengannya. Setelah belajar dengan Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Jawa untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Ia menjadi seorang pengajar yang sangat terkenal dan banyak orang yang datang untuk belajar dari beliau. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Salah satu karya besar Sunan Bonang adalah kitab Syarah Miftahul Jannah. Kitab ini berisi penjelasan tentang berbagai ajaran Islam dan cara untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab ini sangat terkenal di Jawa dan masih banyak digunakan sebagai sumber rujukan oleh para ulama. Beberapa mutiara kata dari Sunan Bonang yang dapat menjadi inspirasi bagi kita adalah: tidak ada yang sukses tanpa ada usaha dan kesabaran yang gigih. Jika ingin menjadi manusia yang bermanfaat, maka jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kebaikan dan keberhasilan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Agama Islam mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Keikhlasan dalam berbuat adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Janganlah engkau menuntut kebahagiaan dengan mencari-cari, karena sesungguhnya kebahagiaan itu selalu ada di sekitarmu. Cukuplah dengan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Sesungguhnya kesuksesan bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak ada yang lebih mulia daripada membantu orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Seseorang yang beriman harus selalu memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita harus selalu berpikir positif dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Dengan berserah diri kepadanya,
kita akan selalu merasa tenang dan damai.